Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 11 Januari 2026. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menggelar wisuda ke-124, rayakan pertumbuhan pesat dan siapkan excellent generation hadapi era AI. Program Magister Hukum Universitas Pamulang menggelar International Conference and Call for Paper 2025. Mahasiswa Administrasi Perkantoran Universitas Pamulang asah etiket profesional lewat table manner. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menyelenggarakan pementasan Brawata 0.7. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan prosesi wisuda ke-124 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2025 yang mengusung tema Silent Leadership, Keluhuran Budi yang Diwariskan. Acara yang berlangsung hikmat ini diselenggarakan di Auditorium Darsono dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Sasmita Jaya TV. Pada tahun 2004, Universitas Pamulang tercatat hanya meluluskan 39 orang, dan di tahun 2025, jumlah total akumulasi lulusan melonjak drastis hingga mencapai 89.025 orang. Pertumbuhan pesat dari puluhan menjadi puluhan ribu lulusan, berdasarkan data statistik, Universitas Pamulang menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam kontribusinya terhadap pendidikan nasional. Selain lulusan magister, sarjana, dan diploma, Universitas Pamulang juga telah mencetak sebanyak 2.465 orang dari program PPG. Universitas Pamulang mempertegas posisinya di tengah peta pendidikan nasional yang memiliki 4.416 perguruan tinggi dan lebih dari 9,9 juta mahasiswa terdaftar. Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman, menekankan pentingnya nilai moral. Beliau mengingatkan bahwa keberhasilan mahasiswa adalah buah dari kerja keras, doa orang tua, serta bimbingan dosen. Dalam sesi pembekalan, universitas menyoroti kemajuan teknologi sebagai pisau bermata dua. Mengutip dari CEO Nvidia Jensen Huang, para lulusan diingatkan, Anda tidak akan kehilangan pekerjaan karena AI, tetapi Anda akan kehilangan pekerjaan karena orang yang memakai AI. Data proyeksi lapangan kerja dunia periode 2025 hingga 2030 juga ditampilkan sebagai acuan. Kepala LEDikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. Lukman, turut hadir memberikan dukungan. Universitas Pamulang mendorong lulusannya untuk memiliki karakter sebagai excellent generation yang mencakup 6 pilar utama, yaitu profesional, integritas, netral, transformatif, adaptif, dan realistis. Dengan mengemban banyak bekal dan harapan dari Universitas Pamulang dan pemerintah melalui LEDikti 4. Wisudawan Universitas Pamulang diharapkan mampu membuat perubahan yang positif, baik dan berdampak bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Tio Sedewo Marjuki dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Magister Hukum Universitas Pamulang menyelenggarakan International Conference and Call for Paper bertajuk Law in Digital Transitions, Contracts, Crimes, and Constitutions. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 18 Desember 2025 dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Universitas Pamulang. Acara diikuti oleh akademisi, peneliti, mahasiswa, serta praktisi hukum dari dalam dan luar negeri. Konferensi internasional ini bertujuan menjadi forum akademik untuk membahas dinamika hukum di tengah percepatan transformasi digital, khususnya berkaitan dengan kontrak digital, kejahatan cyber, serta tantangan konstitusional di era teknologi. Isu-isu tersebut dinilai semakin relevan seiring berkembangnya digitalisasi yang memengaruhi sistem hukum nasional maupun global. Acara diawali dengan pembukaan resmi, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pamulang, serta pembacaan doa. Pembukaan konferensi dilakukan oleh Rektor Universitas Pamulang, didampingi Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Yayasan Sasmita Jaya.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Universitas Pamulang dalam mendorong penguatan kajian hukum berbasis riset dan kolaborasi internasional. Sejumlah narasumber internasional dan nasional turut hadir sebagai pembicara utama, diantaranya yang pertama Profesor Dr. Joris Stefan Kaus dari Universitas de Bandesweer München, Jerman. Yang kedua Asosiat Profesor Dr. Banu Prakash Nuna dari RV University, Bangladesh. Yang ketiga Asosiat Profesor Dr. Norazlina binti Abdulaziz dari UATM, Malaysia. Yang keempat Profesor Dr. Muhammad Amirullah dari Universitas Pajajaran. Dan acara tersebut dimoderatori oleh Dr. Haja Sri Siti Munalar. Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab interaktif dan parallel session presentasi makalah peserta. Melalui konferensi ini, program Magister Hukum Universitas Pamulang berharap dapat menghasilkan gagasan strategis dan rekomendasi akademik yang berkontribusi pada pengembangan hukum nasional serta menjawab tantangan hukum di era digital secara berkelanjutan. Tio Sedewo, Robi, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa Administrasi Perkantoran Universitas Pamulang asa etiket profesional lewat table manner. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Program Studi Administrasi Perkantoran D3 Universitas Pamulang menggelar kegiatan Table Manner yang bertajuk Manner for Building a Positive Corporate Image. Kegiatan yang berlangsung pada 13 hingga 14 Desember 2025 berlokasi di Sapphire Sky Hotel BSD Tangerang ini digelar sebagai upaya membangun kompetensi etiket profesional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kerja. Kegiatan Table Manner ini menjadi salah satu agenda penting bagi mahasiswa administrasi perkantoran D3 Universitas Pamulang. Dalam sambutannya, Kepala Program Studi Administrasi Perkantoran D3, Desilia Purnama Dewi SEMM, menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 161 mahasiswa dari semester 3 hingga semester 5 yang dibagi ke dalam 2 sesi pelaksanaan.
Kepala Program Studi Administrasi Perkantoran D3, Desilia menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang secara struktur agar seluruh mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang optimal terkait etiket profesional. Etiket profesional termasuk table manner adalah bagian dari komunikasi nonverbal yang sangat menentukan kesan pertama seseorang di dunia kerja. Desilia Purnama Dewi SEMM menambahkan bahwa lulusan administrasi perkantoran dituntut tampil profesional karena akan banyak berinteraksi dengan pimpinan, kolega maupun mitra kerja dari berbagai latar belakang. Melalui kegiatan table manner ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami aturan makan dalam jamuan resmi, tetapi juga mampu mempraktikkan nilai-nilai profesionalisme. Kegiatan table manner ini menghadirkan manajer Scepter Sky Hotel dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Dr. Haji Endang Ruhiyat, yang turut hadir dan memberikan sambutan. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi kepada Wakil Rektor 4 Universitas Pamulang, Profesor Dr. Oksidel Fayanto, yang hadir untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Kegiatan table manner berlangsung dalam suasana interaktif dan penuh antusiasme. Para mahasiswa tidak hanya mendapatkan penjelasan teori, tetapi juga langsung mempraktikkan tata cara jamuan resmi, mulai dari penggunaan alat makan, sikap duduk, hingga etika berkomunikasi di meja makan. Pengalaman ini menjadi pembelajaran nyata yang jarang diperoleh di ruang kelas. Para peserta mengaku kegiatan ini memberikan pengalaman baru dan wawasan praktis yang sangat berguna untuk persiapan memasuki dunia kerja. Selain menambah pengetahuan, kegiatan ini juga melatih rasa percaya diri mahasiswa dalam menghadapi situasi formal dan profesional. Tio Sadewo, Marjuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Pamulang menyelenggarakan pementasan drama warisan tahunan yang lebih dikenal dengan sebutan Drawata dengan tema utama Simfoni 8 Suara. Acara diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut pada 19 hingga 20 Desember 2025 berlokasi di ruang Anggrek 2 lantai 8 Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang. Setiap kelas menghadirkan karya drama yang diadaptasi dari naskah-naskah budaya luar negeri, kemudian disadur dan disesuaikan dengan konteks sosial serta budaya Indonesia sehingga lebih dekat dengan realitas penonton. Proses adaptasi tersebut tidak hanya menampilkan kreativitas mahasiswa dalam mengelola cerita lintas budaya, tetapi menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami, menafsirkan, dan mentransformasikan nilai-nilai asing ke dalam kearifan lokal. Ragam tema, konflik, dan karakter yang dihadirkan membuat setiap pertunjukan memiliki keunikan tersendiri, sekaligus memberikan pengalaman artistik yang beragam bagi penonton. Melalui 8 pertunjukan ini, Drawata kembali menegaskan perannya sebagai ruang eksplorasi seni teater yang edukatif, kreatif, dan syarat nilai kebudayaan. Tio Sadewo, Dava, dan Naufal melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Administrasi Perkantoran Universitas Pamulang bekali mahasiswa menjadi pemimpin masa depan. Tetaplah bersama kami.
Nah, di Unpam biaya kuliah 200.000 per angsuran. Kalian bisa pilih 39 program studi yang kalian suka. Tentunya terakreditasi. Jadi, jangan ragu buat daftar di Unpam ya. Kita lagi grand opening web store cabang ketiga SMK Sasmita Jaya. Sebentar. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Belum tahu. Maya? Belum. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya, Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut Kakak dengan satu akses gitu gimana sih, Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya, Kak ya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam. Nah, buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP dan juga My LSB yang dapat diakses melalui 1.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal 1 Unpamnya ya. Kuliah di hari Kamis aja? Tentu ada dong. Buat kalian yang ingin kuliah di hari Kamis aja, bisa ambil regular check Kamis. Nah, metode pembelajarannya blended learning, yaitu e-learning dan juga tatap muka di hari Kamis. Selamat datang di Universitas Pamulang. Kampusnya keren, biayanya cuma 200.000 per angsuran. Gak ada biaya gedung, tapi fasilitasnya top loh. Kelasnya juga ber-AC dan suasananya pastinya nyaman banget buat belajar. Pastinya udah terakreditasi dong. Selamat daftar. Ayo. Karena program studi manajemen merupakan program pilihan unggulan teman-teman mahasiswa di kampus Unpam Serang yang memiliki peran untuk menjadi program studi yang unggul di bidang manajemen dan bisnis berskala nasional yang siap mencetak lulusan yang profesional, memiliki jiwa wirausaha, dan kompeten terhadap perkembangan teknologi, tentunya berlandaskan dengan nilai-nilai humanis dan religius. Ada bakatnya yuk, tapi pakai ini dulu. Oke. Ke perpustakaan, baca buku. Hah? Umpama angsurannya 200.000. Enggak, ke perpustakaan, baca buku. Iya, umpama angsurannya 200.000 kan. Ah, salah ketik. Messi, hidungnya tuh mancung. Umpam gratis uang gedung. Messi, hidungnya tuh mancung. Iya, umpam gratis uang gedung kan. Baca lagi. Pak Budi pergi ke sawah. Umpam gedungnya mewah. Pak Budi pergi ke sawah. Iya loh, umpam uangnya mewah. Ah, udah ini aja. Langsung ini saja.
berbagi bersama saya dalam Info Kampus. Mahasiswa program studi administrasi perkantoran Universitas Pamulang mengikuti latihan dasar kepemimpinan organisasi atau LDKO yang bertujuan memberikan bekal kepemimpinan bagi mahasiswa agar siap menjadi pemimpin masa depan. Acara diselenggarakan pada Minggu 30 November 2025 yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bogor dengan konsep outdoor. Latihan dasar kepemimpinan organisasi atau LDKO kembali digelar sebagai bagian dari pembinaan organisasi kemahasiswaan pada program studi administrasi perkantoran Universitas Pamulang. Kegiatan ini menghadirkan mahasiswa dari berbagai angkatan dan organisasi internal kampus dengan tujuan memperkuat karakter kepemimpinan sejak dini. Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias dari awal hingga akhir. Narasumber pada LDKO kali ini adalah dua dosen program studi administrasi perkantoran, yakni Ruli Hardi, SPD MPD, dan Dias Benazir, MM. Dalam penyampaiannya, Ruli menegaskan bahwa kemampuan kepemimpinan bukan hanya soal kemampuan mengatur, tetapi kemampuan menciptakan pengaruh yang positif. Ruli juga menginformasikan bahwa seorang pemimpin harus mampu membaca dinamika tim, mengambil keputusan dengan bijak, dan memiliki tanggung jawab moral atas setiap tindakan organisasi. Dalam sebuah tim, ada orang si pemimpi, si pekerja keras, si pendorong, si realistis, dan si kocak. Materi berikutnya disampaikan oleh narasumber kedua, Dias Benazir MM, yang membahas tema kepemimpinan dari perspektif psikologi modern. Dias memperkenalkan konsep metakognisi, yaitu kemampuan menyadari proses berpikir, mengevaluasi dan mengendalikan cara berpikir diri sendiri. Ia menyebut metakognisi sebagai kompetensi penting dalam kepemimpinan moderat masa kini. Dias kemudian menjelaskan urgensi konsep metakognisi dalam konteks organisasi dan dunia kerja. Menurutnya, pemimpin yang metakognitif mampu mengendalikan emosi, memahami dampak pikirannya terhadap tim, dan menghindari keputusan yang diambil secara reaktif tanpa pertimbangan. Rangkaian kegiatan tidak hanya diisi dengan penyampaian materi, tetapi juga aktivitas pembentukan karakter. Sesi tanya jawab berlangsung sangat seru, memperlihatkan rasa ingin tahu peserta mengenai praktik kepemimpinan di organisasi kampus. Setelah itu, kegiatan berlanjut dengan fun games, ice breaking, dan ramah tamah yang menambah keakraban antar peserta, narasumber, dan panitia. LDKO ditutup dengan pesan agar mahasiswa terus berlatih memimpin melalui organisasi karena masa depan bangsa membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang dalam kepemimpinan dan karakter. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang Kampus Serang menggelar seminar nasional audit kinerja sektor publik serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan keuangan pemerintah dan perusahaan. Kegiatan diselenggarakan pada Sabtu 29 November 2025 di Aula Serbaguna Gedung A, lantai 1 Universitas Pamulang Kampus Serang. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi untuk memperkuat pemahaman mengenai transformasi audit di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Dalam sambutannya, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang Kampus Serang menegaskan bahwa seminar ini bertujuan memberikan wawasan aktual mengenai peran auditor dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik maupun swasta. Ia menekankan bahwa kompetensi auditor masa kini tidak lagi cukup hanya dengan pemahaman standar audit, tetapi juga harus diperkuat dengan kemampuan mengoperasikan teknologi pengawasan keuangan modern. Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional di bidang audit, kinerja, pengawasan keuangan negara, dan teknologi informasi. Para pembicara memaparkan bahwa digitalisasi telah mengubah cara auditor mengidentifikasi risiko dan memeriksa transaksi. Teknologi seperti data analytics, artificial intelligence, continuous auditing systems, dan aplikasi pengawasan keuangan berbasis cloud terbukti dapat meningkatkan ketelitian pemeriksaan dan efektivitas deteksi fraud. Selain itu, pembahasan juga menyoroti tantangan yang dihadapi auditor di era digital, kompleksitas data, kecepatan transaksi, serta meningkatnya risiko penyimpangan keuangan menuntut auditor untuk adaptif dan responsif. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital bagi auditor, baik di pemerintahan maupun perusahaan, dianggap sangat penting
untuk menjamin kualitas hasil audit. Melalui penyelenggaraan seminar nasional ini, program studi akuntansi Universitas Pamulang Kampus Serang menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam mencetak auditor dan profesional keuangan yang kompeten, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan digitalisasi di sektor publik dan korporasi. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai program studi akuntansi Universitas Pamulang Kampus Serang melaksanakan seminar nasional tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.